Selamat datang di channel inspirasi Anda. Ternyata beberapa pembangunan yang ada di Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Goa bahkan Pemprov itu ada memperhatikan ya awal munculnya hingga tahun sekarang. Channel inspirasi Anda. Orang tersebut sang sumber memperhatikan lingkungan kota serta daerah kabupaten hingga hal-hal kecil pun tak luput dari perhatiannya. Dan beberapa yang sempat disampaikan ide-ide beliau adalah sebagai berikut. 1. Mengubah atau buka dan tutup jalur belokan yang ada di depan RRI Jalan Ahmad Yani Makassar. 2. Memberikan pagar, pada taman dan bunga-bunga pada pembatas jalan yang ada di Jalan Ujung Pandang sepanjang depan Rotterdam. 3. Pembuatan taman wisata di samping Benteng Fort Rotterdam. 4. Pembuatan gong raksasa di sudut Benteng Fort Rotterdam. 5. Merubah arah patung Selamat Datang, atau patung simbol 4 etnis yang terletak di bundaran Jalan Ahmad Yani, Jalan Ujung Pandang dan Jalan Nusantara. 6. Penyediaan jalur bersepeda di jalan kota. 7. Trotoar yang agak lebar di Jalan Nusantara. 8. Mengubah satu arah jalan penghibur. 9. Merubah arah jalan masuk dan keluar di Jalan Metro Tanjung ke Jalan Penghibur. 10. Penataan dan pembuatan Taman Segitiga KPJ. 11. Tempat sampah Gendang 2. 12. Mobil truk sampah Tangkasa. 13. Pemilahan jenis sampah dan bank sampah. 14. Pembersihan kanal dan pemanfaatan sampah kanal. 15. Penyiraman taman batas jalan kota menggunakan kendaraan roda 3. 16. Memindahkan Tugu Adipura ke Pantai Losari. 17. Pembentukan tugu etnis di Pantai Losari yaitu Anjungan Bugis, Anjungan Makassar, Anjungan Tator, Anjungan Mandar. 18. Penempatan patung replika pahlawan nasional di Anjungan Pantai Losari Jalur Tanjung. 19. Pemindahan pedagang dari jalan masuk ke pelataran Anjungan Pantai Losari. 21. Pemanfaatan Taman Jalan Penghibur dan Jalan Somba Opu Ujung Pas jalur keluar Anjungan Pantai Losari, menjadi pos polisi. 22. Pembentukan polisi pariwisata di Makassar. 23. Pembuatan gerbang selamat datang di area wisata kuliner Makassar. 24. Pembuatan gerbang di Jalan Somba Opu kawasan penjualan emas. 25. Pembuatan gerbang TNI Angkatan Laut di Jalan Yos Sudarso. 26. Pembuatan patung maskot TNI Angkatan Laut di depan gerbang masuk kiri kanan di Jalan Yos Sudarso atau Jalan Jala Amari. 27. Penutupan jalan tembusan dari Jalan Cakalang 5 tembus Kompleks Angkatan Laut ke Jalan Pinggir Tol. 28. Pengusulan perubahan gerbang TNI Reader 700 menjadi gerbang logo khas TNI Penerjung. 29. Pembuatan replika Jago Sangkur di area pagar markas TNI. 30. Sebutan Ori sebagai penjaga langit, gerbang Ori ditambahkan tulisan itu. 31. Pembuatan gerbang masuk kawasan Kima, di Jalan Kimaraya. 32. Perubahan gerbang dan pagar Polda Sulsel. 34. Pembuatan gerbang TNI AU Sultan Hasanuddin. 34. Pemasangan pesawat tempur di Simpang 5 Bandara Baru. 35. Pembuatan taman di ujung Jalan Kapasa tembus Jalan Pinggir Tol Jalan Insinyur Sutami. 36. Pemagaran beton pada kawasan area tol di bawah jembatan layang tol jalur keluar motor ke Jalan Teku Umar. 37. Mengubah jalan pengguna motor di area jembatan Jekne Biarang Tol. 38. Pembuatan jalur motor di jembatan tol agar dibeton bukan lewat jembatan besi lagi. 39. Mengubah jalur pinggir tol masuk ke kawasan perumahan Sumarekon dan Villa Mutiara. 40. Gazebo tempat istirahat dan pemicu ramai sekitar jalur masuk kawasan Sumarekon dan Villa Mutiara dari gerbang kedua. 41. Usulan lokasi untuk penjualan restoran ternama akhirnya McD. 42. Pemindahan gerbang pembayaran masuk tol ke depan SPBU terowongan pertama dari arah Makassar. 43. Usulan rumah sakit sayang rakyat pada masa kepemimpinan Pak SYL yang cinta rakyatnya. 44. Angkutan busway dengan jalur umum dan haltenya. 45. Pembuatan stadion di Barombong. 46. Pemanfaatan lahan kosong menjadi markas penanggulangan bencana di Jalan Urip Sumoharjo. 47. Perbaikan sistem pelabuhan Soekarno-Hatta dan penumpang di kapal Pelni. 48. Gerbang masuk pelabuhan Soekarno-Hatta. 49.
Parkiran bertingkat Pelabuhan Soekarno-Hatta. 50. Gerbang dan masuk Pelabuhan Pautere. 51. Gerbang keluar masuk mobil Pertamina ujung tol pelabuhan. 52. Membuat gerbang dan akses jalan masuk ke wilayah Jalaria Angkatan Laut. 53. Pembuatan kantor sekaligus markas armada damkar di ujung Jalan Tol Reformasi dan Jalan Nusantara. 54. Pencegahan kebakaran pada sebu Pertamina yang terindikasi akibat handphone, jangan gunakan HP saat pengisian tangki kendaraan. 55. Menunjukkan lokasi yang bagus untuk posisi Pertamina baru di sekitar daya Jalan Perintis Kemerdekaan. 56. Pembuatan gerbang baru akses masuk ke Pomal di Jalan Cakalang. 57. Mengusulkan didirikannya masjid di pekarangan SMP Negeri 7 Makassar. 58. Membuka warkop di sekitar kawasan ekspedisi Jalan Cakalang. 59. Pemindahan kampus Akba dari Jalan Yos Sudarso sudut Jalan Cakalang ke daerah Perintis. 60. Mengganti nama kampus Akba menjadi Unitama. 61. Merehab dan perbaikan kawasan kampus Dipa Makassar. 62. Merubah nama kampus Al-Ghazali menjadi kampus UIM Universitas Islam Makassar. 63. Membuka pagar dan pembuatan kawasan terbuka lingkaran depan kampus Unhas Universitas Sultan Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan. 64. Pembangunan masjid di dalam kawasan kampus UMI Universitas Muslim Indonesia. 65. Pemindahan kampus UIN ke kawasan area Samatagowa. 66. Pembentukan dan pembangunan rumah sakit di kawasan kampus UIN. 67. Kampus Stikes Yapika agar membangun rumah sakit. 68. Regulasi sistem cara pengambilan darah di PMI Palang Merah Indonesia. 69. Perbaikan pagar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. 70. Pembangunan masjid raya ke model modern. 71. Gedung berlari Grapari Telkomsel. 72. Sayembara perancang gedung baru kampus UNM Universitas Negeri Makassar. 73. Pemanfaatan halte modern bermesin pendingin depan rujak Wali Kota Makassar di Jalan Penghibur agar dijadikan pos Satpol PP. 74. Berlakukan jam lintas dari arah Jalan Bau Mangga ke area pelelangan ikan di Jalan Cendrawasih. 75. Pemasangan pagar pada titik tertentu di area kawasan Pasar Senggol Makassar. 76. Box pada kawasan Danau Tanjung GTC. 77. Pembuatan kawasan Pantai Biru di Tanjung. 78. Membangun wisata pohon bakau pinggir pantai di Jalan Lantebung Makassar. 79. Penyematan nama gedung kampus pelayaran PIP menjadi Agung Gumelar. 80. Pembangunan replika kapal dalam kawasan kampus. 81. Pelebaran jalan di atas gat perempatan Jalan Tentara Pelajar Yos Sudarso lampu merah. 82. Pemasangan lampu merah di perempatan Jalan Daeng Ramang Kapasa Jalan Perintis Kemerdekaan. 83. Penataan ulang lapak-lapak para pedagang kaki lima di Gor Sudiang. 84. Menetralkan kawasan Tugu Perjuangan di depan Benteng Rotterdam. 85. Pembuatan patung raksasa Sultan Hasanuddin di Bandara Internasional. 86. Mengubah bagian kepala Pasapu Uluna Sultan Hasanuddin. 87. Pembangunan Jalan Simpang 5 Bandara Sultan Hasanuddin. 88. Pembangunan Masjid 99 Kuba di Pantai Losari kawasan CPI. 89. Tempat wisata kuliner Dego-Dego di kawasan CPI. 90. Pembuatan khas rumah tator hanya dengan rangka saja. 91. Mengubah seragam security atau satpam seperti baju kepolisian Indonesia. 92. Menyematkan kepangkatan pada security atau satpam Indonesia. 93. Mengubah bentuk plat kendaraan pakai garis pinggir putih warna dasar hitam. 94. Mengubah tilang elektronik. 95. Mengubah warna plat kendaraan, putih, tetap yang kuning, hijau, dan tetap yang merah. 96. Penyebutan knalpot bising bukan dua tak dengan sebutan brong. 95. Pembangunan masjid di pelataran parkir RRI. 96. Mengubah logo TVRI. 97. Mengubah slogan TVRI. 98. Mengubah slogan ANTV. 99. Pembangunan kembali lapas di Maros menjadi lapas anak di bawah umur. 100. Mobil bas Maminasata. 101.
Renovasi Tugu Lingkaran Perempatan dengan penambahan replika kupu-kupu. 102. Merubah Tugu KB menjadi Tugu Adipura di samping Rujab Wakil Bupati. 103. Pagar taman terbuka depan Rujab Kantor Bupati. 104. Tugu Badik di perbatasan Goa dan penamaan Jalan Tun Abdul Rasak tembusan Jalan Hertasning. 105. Membuka tutup beberapa titik pada belokan Jalan Poros. 106. Pembuatan gerbang perumahan di Jalan Garuda. 107. Pengadaan motor dinas di Dinkes pada Kebidanan Maros. 108. Pembuatan logo Grab Maros. 109. Pembuatan logo Gojek Maros. Pembuatan PIN pinisi Pemprov Sulawesi Selatan. 110. Usulan baju batik bermotif huruf lontara. 111. Pembentukan kawasan kuliner di Maros. 112. Penambahan anjungan setengah lingkaran di kolam resapan PTB. 113. Memberikan nama kawasan kuliner dengan nama PTB, Pantai Tak Berombak. 114. Membangun gedung bekas Samsat menjadi gedung pusat pelayanan terpadu satu pintu MPP Maros. 115. Mendirikan Hotel PTB. 116. Menempatkan pedagang masuk ke dalam pagar terminal. 117. Pakaian seragam sekolah anak SMA, SMK sederajat saat kelas 3 atau ke kelas 13, pakai baju putih, celana, rok hitam. 118. Pembangunan pasar modern Maros Tramo. 119. Pelestarian kawasan hutan kota samping kantor Bupati Maros. 120. Pembangunan gedung serbaguna Maros. 121. Perhatian khusus bagi organisasi pramuka Maros. 122. Pembangunan atau renovasi kantor perdagangan UMKM Maros. 123. Pagar Taman Kota depan Rujab Bupati Maros. 124. Jalur mobil truk dialihkan ke belakang Rujab Bupati Maros. 125. Mengaktifkan atau menggunakan jalur tembusan dari Poros Bantimurung ke pertigaan depan Rujab Maros Jalan Ahmad Yani. 126. Pelebaran Jalan Poros Bantimurung. 127. Pengaspalan pinggiran Jalan Poros Makassar Maros. 128. Pemakaian beton U untuk konstruksi selokan sepanjang Poros Maros. 129. Penempatan atau mutasi PNS di Disperindak atas nama inisial Andi A di Pasar Tramo. 130. Penempatan atau mutasi PNS ke Pemda Maros dari Res. 131. Penempatan atau mutasi PNS dari Pemda ditarik kembali ke Res dengan posisi humas tapi disekolahkan dulu di Fakultas Hukum. 132. Pembuatan logo Rumah Sakit Salewangang Maros. 133. Perubahan atau pergantian nama dari Res Salewangang menjadi Dr. K. Palaloy Maros. 134. Kisah percintaan dua sejoli di Taman Hutan Kota Maros. 135. Pemanfaatan lahan di belakang Bank Sulselbar. 136. Kantor Damkar pindahkan ke sudut samping kantor Bupati Poros Makassar Maros. 137. Menggerakkan para pecinta alam di Maros. 138. Pengangkatan tema pariwisata lama dan baru di seluruh pelosok kabupaten dan kota Maros. 139. Memperjelas posisi penempatan logo kabupaten instansi dan Pemprov bagi PNS atau ASN Maros. 140. Renovasi dan pembuatan tampilan pagar depan nama kantor Polres Maros. 141. Renovasi klinik Polres Maros. 142. Renovasi dan pemberian nama atau mengganti nama rumah tahanan menjadi Rumah Aman di Maros. 143. Slogan Panca Siap di Polres Maros. 144. Pembentukan ojek online Om Maros. 145. Saran buat penjual songkok di Poros Maros. 146. Papan nama brand Futeri Bakery Maros. 147. ATKP penerbangan Maros. 148. Kawasan Car Friday di kawasan sekitar kantor Bupati Maros. 149. Dishub tangani parkiran. 150. Renovasi Tugu Simpang 4 Masjid Agung. 151. Atap setengah lingkaran di atas jendela Masjid Agung Maros. 152. Penjual kelapa muda di sekitar PTB. 153. Jualan nasi goreng, sayuran. G. Jualan tas. 154. Teabar Tiete. 155. Warung ikan bakar Mase-Masea. 156.
Pizza Hut ukuran 1 meter disebut dengan Pizza Limo. 156. Pagar taman samping kantor PKK Maros. 157. Tradisi baru kunjungan ke makam pahlawan Kabupaten Maros. 158. Penyesuaian peletakan logo instansi dan kabupaten pada baju dinas PNS. 159. Pakaian seragam dan batik anak TK sekabupaten Maros disamakan semua. 160. Dan banyak program dan teknis lainnya. 161. Keluarga pengusaha angkutan mobil bis, agar bisnya diubah jadi bertingkat. 162. Bangunan replika atau tugu songkok pasapu khas Makassar di Kabupaten Goa. 163. Pembentukan kawasan kuliner di area lapangan Syekh Yusuf. 164. Pembersihan atau pencucian benda-benda pusaka di dalam Mosem Bala Lompoa. 165. Renovasi kawasan Bala Lompoa. 166. Perubahan jalur Dusunggu Minasa Goa. 167. Ada banyak ide-ide dari sumber yang disampaikan kepada sahabat Pak Bupati Goa itu. Sahabatnya bernama inisial AT atau dengan nama gaul dengan singkatan LCS. Itulah beberapa ide-ide yang pernah disampaikan kepada orang-orang yang pernah duduk bersama beliau, sang sumber. Apa yang disebutkan di atas kata beliau adalah dalam kurung waktu yang tidak singkat jika mau dihitung sejak kapan beliau melakukan itu yakni kisaran tahun mulai dari tahun 2009 sampai 2021. Jika orang tersebut saat jumpa dengan beliau berada di kantor dengan posisi atau jabatan bahkan sudah ada yang terganti posisi jabatan atau sudah pensiun bahkan sudah meninggal dunia walahu alam. Jika terdapat kesamaan nama atau lokasi itu hanya kebetulan saja, saya ulangi kebetulan saja. Terima kasih. Wassalam. Silahkan like, subscribe, komentar di bawah dan bagikan di sosmed Anda. Terima kasih.